Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Utami, mahasiswi Universitas Megabuana Palopo, jurusan S1 Kebidanan. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi kami kelompok 12, yaitu tentang konsep literatur dan penelitian, pengenalan pada modul penelitian kebidanan, dan metodologi konsep penelitian, publikasi, dan diseminasi terkait dengan profesionalisme bidan. Definisi literatur, di mana literatur adalah suatu acuan atau rujukan berupa karya tulis yang digunakan dalam berbagai aktivitas dalam ilmu pengetahuan karena dianggap memiliki manfaat atau keunggulan yang abadi. Sedangkan pengertian penelitian adalah suatu kegiatan yang menghasilkan suatu karya tulis yang berdasarkan kenyataan. Lanjut, kita akan membahas tentang pengenalan pada metode penelitian kebidanan, yaitu di mana penelitian kebidanan adalah merupakan suatu kegiatan penelitian yang membahas masalah kebidanan yang timbul berdasarkan teori-teori ilmiah dan kenyataan objektifnya sehingga dapat dibuat suatu analisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang benar dalam menjawab masalah yang dibahas. Metodologi konsep penelitian, di mana metodologi konsep penelitian ini adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan dan kegunaan tertentu. Ada beberapa karakteristik suatu metode ilmiah yang bersifat yaitu pertama itu kritis dan analisis, logika, objektif, konseptual dan teoritis, dan terakhir adalah empiris. Lanjut, kita akan membahas jenis-jenis penelitian, di mana jenis-jenis penelitian itu terbagi atas 4 jenis penelitian menurut metode, menurut tujuan, berdasarkan tingkat eksplanasinya, dan terakhir adalah data dan analisis. Jenis penelitian menurut metode termasuk penelitian survei, penelitian ex post facto, penelitian eksperimen, penelitian naturalistik, penelitian evaluasi, Polling research, penelitian sejarah, dan terakhir adalah action research. Sedangkan jenis penelitian menurut tujuan itu terbagi atas 2, penelitian murni dan penelitian terapan. Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya yaitu penelitian deduktif, penelitian komparatif, dan penelitian asosiatif. Dan terakhir kita bahas jenis-jenis penelitian berdasarkan data dan analisisnya, yaitu terbagi atas 2, penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Ciri-ciri penelitian. Ciri-ciri penelitian bersifat sistematik dan logis, bersifat ilmiah, efisien dan bermanfaat, dan analitis. Oke, tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian itu harus ada penemuan, pembuktian, dan melakukan pengembangan. Lanjut, kita akan membahas publikasi dan diseminasi terkait dengan profesionalisme bidan, di mana pengertian publikasi adalah penyebaran hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti guna mengkomunikasikan hasil penelitian kepada orang lain. Sedangkan diseminasi adalah proses yang bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian, temuan atau inovasi ke dalam masyarakat umum, baik melalui publikasi presentasi maupun aktivitas lainnya. Lanjut ke ruang lingkup penelitian kebidanan itu termasuk kehamilan, persalinan, nifas, patologi kebidanan, kebidanan komunitas, neonatus, bayi dan balita, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Baiklah, di sini kita lanjut membahas profesionalisme bidan, di mana arti dari profesionalisme itu berarti memiliki sifat profesional atau ahli. Secara populer, seorang pekerja apapun sering dikatakan profesional, di mana seseorang profesional dalam bahasa kesehariannya adalah seorang pekerja yang terampil atau cakap dalam pekerjaannya. Biarpun terampil, keterampilan tersebut, produksi dan fungsi, minat dan belajarnya dari kebiasaan.
Oke, di sini ada ciri-ciri jenis pekerjaan profesional, yaitu memerlukan persiapan atau pendidikan khusus bagi pelakunya, membutuhkan pendidikan prajabatan yang relevan. Kedua, yaitu kecakapan seorang pekerja profesional dituntut memenuhi syarat yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dan yang ketiga adalah jabatan tersebut mendapat pengakuan dari masyarakat atau negara. Di sini kita bahas ada persyaratan keprofesionalan bidan, di mana persyaratannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis. Terus yang kedua, melanjutkan jenjang pendidikan yang menyiapkan bidan sebagai tenaga profesional. Tiga, keberadaannya diakui dan diperlukan oleh masyarakat. Keempat, mempunyai kewenangan yang disarankan atau diberikan oleh pemerintah. Kelima, mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Keenam, mempunyai kompetensi yang jelas dan teratur. Lanjut, memiliki organisasi profesi sebagai wadah, memiliki kode etik kebidanan, memiliki etika kebidanan, memiliki standar pelayanan, memiliki standar praktek, memiliki standar praktek yang mendasari dan mengembangkan profesi sesuai dengan kebutuhan pelayanan, memiliki standar pendidikan berkelanjutan sebagai wahana pengembangan kompetensi. Oke, di sini bidan sebagai profesi memiliki beberapa tugas, yaitu selalu mengedepankan ibu sebagai pendidik bagi anaknya, memiliki kode etik dengan serangkaian pengetahuan ilmiah yang didapatkan melalui proses pendidikan dan jenjang tertentu. Keberadaannya bidan diakui dan memiliki organisasi profesi yang bertugas meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dan terakhir yaitu anggotanya menerima jasa atau pelayanan dilakukan dengan tetap mengarah teguh ke kode etik profesi. Lanjut, yang terakhir kita membahas upaya mencapai bidan profesional, yaitu memperkuat organisasi profesinya, meningkatkan kualitas pendidikan bidan, dan terakhir adalah meningkatkan kualitas pelayanan bidan. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya kelompok 12. Saya ucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.